pergerakan vertikal, dan juga momen. Ini searah jarum jam. Ini kita anggap ini sebagai tanda positif ya. Kanan, atas, searah jarum jam, tanda positif. Sedangkan kiri, bawah, dan berlawan arah jarum jam, tanda negatif. Kita masuk ke perletakan ya. Ada 3 macam perletakan yang akan kita gunakan. Sekali lagi saya sebutkan bahwa kita akan menganalisis struktur rangka 2 dimensi. Pertama, perletakan yang bisa kita gunakan adalah perletakan roll. Ini hanya menahan gaya arah V ya. Roll. Sehingga sigma H pasti sama dengan 0 karena dia tidak menahan gaya kiri kanan. Lalu sigma momen juga 0 karena dia tidak menahan momen. Lalu sendi. Ini dia akan menerima gaya vertikal dan gaya horizontal. Sehingga hanya sigma momen yang sama dengan 0. Satu lagi, yaitu fix jepit ya. Nah, dia bisa menerima tiga arah gaya, H, V, dan momen. Sehingga tidak ada persamaan kesetimbangan yang membuat dia 0 ya. Kita masuk ke dalam struktur statis. Statis ini memiliki arti kata diam ya. Diam. Atau bergerak tetapi dengan percepatan sama dengan 0. Tidak ada percepatan. Maka dapat digunakan hukum 1 Newton. Di mana sigma F sama dengan M dikali A. Ya. Dalam kasus ini sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan juga sigma momen sama dengan 0. Terdapat 3 persamaan kesetimbangan. Struktur statis ini ada 2. Pertama, struktur statis tentu dan juga struktur statis tidak tentu. Di mana struktur statis tentu ini maksimal 3 yang tidak diketahui. Akan kita bahas di bawah. Ini lebih dari 3 yang tidak diketahui. Contoh struktur statis tentu. Misalkan kita ada balok di atas 2 tumpuan. Ya, ini titik A, ini titik B, ini roll ya. Nah, maka apabila kita membuat free body diagramnya, ini adalah HA, ini adalah VA, ini VB. Tidak ada HB ya, karena roll ini tidak menahan gaya horizontal. Maka apabila kita tuliskan, yang tidak diketahui adalah VA, HA, dan juga VB. Ada 3 yang tidak diketahui. Dan kita memiliki 3 persamaan keseimbangan. Maka 3 yang tidak diketahui ini dengan 3 persamaan yang kita miliki, kita bisa menghitungnya. Menghitung VA bisa didapatkan, HA bisa didapatkan, VB bisa didapatkan menggunakan sistem persamaan linear ya. Kita bisa menghitung VA, HA, dan VB. Lalu kita masuk ke statis tidak tentu, di mana yang tidak diketahui lebih daripada 3. Contohnya,
Ini ada balok di atas beberapa tumpuan. Roll. Roll. Ini titik A, titik B, titik C. Titik A ini bisa menerima gaya berupa HA dan VA. Titik B terima gaya HB, HB nggak ada ya. Menerima gaya VB. Titik C menerima gaya VC. Kita list yang kita tuliskan yang tidak diketahui yaitu VA, HA, VB, dan VC. Ada 4. Sedangkan kita hanya memiliki 3 persamaan keseimbangan. Maka 4 dikurang 3 ini merupakan struktur statis tak tentu derajat 4 kurang 3, 1. Contoh lain, misalnya seperti ini. Ini sendi aja. Nah, ini titik A, ini titik B. Titik A ini bisa menahan gaya HA, VA, MA. Lalu titik B ini bisa menahan gaya VB dan juga HB. Sehingga kita tuliskan yang tidak diketahui VA, HA, MA, VB, HB. Ada 5 yang tidak diketahui. Sehingga struktur ini merupakan struktur statis tak tentu dengan derajat 5 dikurang 3. 3 ini merupakan persamaan keseimbangan yang kita miliki. Sehingga 2. Ya, struktur statis tak tentu dengan derajat 2. Nah, bagaimana bentuk fisik antara struktur statis tentu dengan struktur statis tidak tentu? Ada satu analogi ya, yang memudahkan kita untuk mengerti. Seperti ini. Misalkan dalam sebuah kantung terdapat 10 apel. Ini harus dihabiskan, ya. Ada 2 orang memiliki ukuran tubuh yang relatif sama. Apabila orang ini makan 5 apel, yang ini, maka yang sebelah kiri makannya berapa? Pasti 5 apel juga. Dengan mudah kita bisa menghitungnya. Karena 10 dikurang 5 sama dengan 5. Ya. Oke. Kalau statis tidak tentu ya, misalkan katakan ada 3 orang. Bungkus apelnya tetap sama. 10 apel. Ini ada 3 orang ya. Pertama. Kedua orangnya kecil. Ketiga orangnya gendut. Nah. Misal sih orang sedang ini makannya 3 apel. Sisanya 7 dong. 10 kurang 3 sama dengan 7. Nah, maka 7 apel ini harus dihabiskan oleh orang yang pertama dan orang yang ketiga. Jumlahnya berapa? Nah, kita bisa membuat beberapa kemungkinan. Yang orang yang gemuk ini makannya bisa mungkin 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sedangkan orang yang kurus ini mungkin makannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, opsi pertama orang kurus makan 7, orang gemuk makan 0. Sepertinya tidak mungkin ya. Lalu yang kedua, 6 ini makan 1, ini juga nggak mungkin. 5 makan 2 nggak mungkin. Harusnya orang yang gendut makan lebih banyak daripada orang yang kurus. Ini 4, ini 3. Nah, ini mungkin nih. Yang kecil makan 3, yang besar makan 4. Yang kecil makan 2, yang besar makan 5. Atau enggak sampai yang kecil nggak makan sama sekali, yang besar makannya 7. Nah, yang mana yang benar?
Ini bisa kita hitung berdasarkan kekuatan, kemampuan si orang ini dalam makan ya. Kemampuannya kan berbeda antara orang gemuk dan orang yang kurus. Nah, ketika kita mengetahui kemampuan makannya, kita bisa menghitung berapa apel yang dia makan. Begitu juga dengan struktur statis tertentu, yaitu berhubungan dengan kekakuannya. Apabila kita bisa menghitung kekakuannya, kita akan tahu seberapa besar gaya yang akan diterima oleh struktur tersebut. Nah, di video berikutnya gue akan membahas tentang contoh analisis struktur statis tentu dan statis tidak tentu. Nah, pada struktur statis tentu kita akan melakukan perhitungan manual, juga kita akan melakukan perhitungan menggunakan program bantu SAP. Nanti kita akan membandingkan hasilnya. Lalu yang kedua, pada struktur statis tak tentu, gue akan menggunakan metode matriks untuk menghitung suatu struktur statis yang tidak tentu. Lalu kita juga akan menggunakan SAP untuk melakukan analisisnya kembali, dan kita akan membandingkan hasilnya. Apabila video seperti ini bermanfaat buat teman-teman, memberikan pengetahuan yang baru buat teman-teman, jangan ragu buat klik subscribe. So, akhir kata, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.